Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, mari salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Melatih kali ini saya akan berkultum tentang sabar. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pun pahit. Namun buahnya pun sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berarti bahwa wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam secara bahasa, arti sabar adalah rodyo ridho, tajallada mengikat, tahammala bertahan, ihtamala menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fihudu'u wa itminaan dalam ketenangan, dan duna syakwa tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, benar. Ini pun sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berarti, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya adalah, mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan kepada kita. Jenis kesabaran memiliki banyak jenis-jenis, tetapi ketika kita berkaca dalam kisah Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Yang ketiga dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang memiliki arti bahwa, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahinya ataupun mencaci makinya. Justru beliau pun berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 92, dia Yusuf pun berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para Maha Penyayang. Lalu yang kedua adalah sabar menahan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini yang memiliki arti, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga dan yang terakhir adalah sabar menghadapi cobaan. Ketika kita menghadapi musibah, kita harus sabar. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tungkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.
Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Ini semua bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa melakukan sabar dan pada akhirnya nanti kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Kurang lebih itu saja pada kali ini saya akan berkuntum. Tentunya saya harap yang mendengarkan kultum ini akan memetik kebaikan yang saya katakan jika memang ada, dan membuang keburukan yang jika memang ada. Tentunya lagi kebaikan hanya berasal dari Allah dan keburukan hanya dari saya sendiri. Terima kasih untuk waktunya yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.